Pria tua itu menyiapkan senapan runduknya, membidik langsung ketiga bajingan di hadapannya. Tepat saat pria yang ada di tengah hendak mengambil minumannya, pria tua itu menarik pelatuknya tanpa ragu, meledakkan botol dari selangkangannya. Kejadian ini membuat pria itu sangat kesakitan. Setelah mengurusi bajingan itu, pria tua itu segera mengembalikan pot bunga ke tempatnya, memunguti selongsong dan dengan tenang berjalan menuruni tangga untuk menonton teman-temannya bermain catur. Meskipun ambulan tiba tak lama kemudian dan membawa pria yang terluka itu ke atas tandu, ia kini lumpuh seumur hidupnya. Hanya beberapa hari sebelumnya, cucu perempuan pria tua itu mengunjungi rumah pria itu, dan tanpa diduga pria itu diam-diam menambahkan cairan yang tidak diketahui ke dalam gelasnya. Di tengah pesta mereka, gadis itu meminumnya, tapi ia segera menyadari ada yang tidak beres. Awalnya ia merasa minuman itu terlalu kuat dan tidak terlalu memperhatikan. Namun tepat saat ia hendak pulang, tiga temannya tiba-tiba menghalangi jalannya. Sebelum ia sempat bereaksi, ketiganya mulai meraba-rabanya. Saat gadis itu menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat. Hari mulai gelap, ketiga bajingan itu akhirnya membiarkannya pergi dengan puas. Lebih menjijikan lagi, sebelum pergi temannya itu menyelipkan uang ke dalam tasnya. Gadis itu kemudian terhuyung-huyung menuruni tangga dan melemparkan uang itu. Baru setelah kembali ke rumah dengan perasaan sedih, ia berani berteriak keras. Melihat cucunya terkulai, sang kakek bergegas menghampiri untuk menanyakan apa yang terjadi, tapi cucunya menutupi wajahnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Baru setelah sang kakek melihat bercak darah di kaki cucunya, ia menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Setelah mengetahui nama ketiga bajingan itu, sang kakek menahan amarahnya, membantu cucunya ke kamar lalu mengambil kapak siap untuk membalas dendam kepada mereka. Namun begitu ia keluar rumah, tetangganya menghentikannya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, tetangganya seorang polisi menyuruh pria tua itu untuk tenang. Ia akan melapor kepada atasannya dan menangkap ketiga bajingan itu. Polisi itu kejam, tanpa sepatah kata pun mereka menanggalkan baju, mengeluarkan senjata dan mengetuk pintu. Ketika para bajingan itu membuka pintu sedikit, sang kapten segera membukanya dan bergegas masuk. Hanya dalam beberapa detik ia dengan mudah menaklukkan ketiga bajingan itu, bahkan menemukan spray bernoda darah di kamar mereka. Dengan bukti yang tak terbantahkan, ketiga bajingan itu tak terampuni. Namun tepat ketika sang kapten hendak membawa mereka kembali ke kantor polisi, kepala polisi tiba-tiba datang dan menyatakan bahwa ia akan menangani kasus itu sendiri. Ternyata salah satu dari ketiga bajingan itu adalah putra kesayangan kepala polisi. Menghadapi kata-kata kepala polisi, para bawahan itu tentu saja tidak berani mengatakan apa-apa. Akibatnya ketiga bajingan itu dibebaskan tanpa tuduhan keesokan harinya. Pada hari-hari berikutnya, gadis itu tinggal di rumah, menangis terus-menerus. Kakeknya melihat ini merasa sangat tertekan. Tak lama kemudian kantor kejaksaan mengeluarkan surat perintah. Ketiga bajingan itu berharap masalah ini selesai dan gadis itu tidak ingin membuat keributan besar karena hal-hal seperti ini memang tidak menyenangkan untuk dipublikasikan. Namun sang kakek, seorang veteran pensiunan, tidak ingin para bajingan itu lolos begitu saja. Melihat ketiga bajingan itu masih bebas, sang kakek memutuskan bahwa mereka harus dijebloskan ke penjara. Keesokan harinya, ia tiba di kejaksaan dengan mengenakan mendali militernya, berharap jaksa agung akan menganggapnya sebagai veteran yang berjasa dan mengizinkan kasus cucunya dibuka kembali. Namun jaksa agung yang bersekongkol dengan kepala polisi menolak permintaan kakek itu dengan alasan bukti yang tidak mencukupi. Kakek itu langsung murka, karena hukum tidak dapat menghukum para penjahat, ia akan mengambil tindakan sendiri. Ia bersumpah akan membuat ketiga orang itu membayar harga yang mahal. Hal pertama yang ia lakukan setelah meninggalkan kejaksaan adalah pergi ke bank dan menggadaikan rumahnya, bukan karena ia memiliki banyak properti, tapi untuk membeli senjata. Ia kemudian langsung pergi ke pasar gelap, bertekad untuk membeli senjata untuk membalas dendam atas cucunya. Penjual itu terkejut mengetahui kakek itu menginginkan senjata, tapi karena ia tidak bercanda, penjual itu memperkenalkannya kepada bosnya. Namun setelah mengetahui penderitaan cucunya, sang bos bertanya mengapa ia tidak menelpon polisi. Sang kakek menjawab bahwa jika ia menelpon polisi adalah pilihan, mengapa ia membeli senjata di sini. Setelah mengetahui bahwa kakek itu membutuhkan senapan, mereka segera membawanya ke gudang senjata. Siapapun yang pernah membeli senjata tahu bahwa ketika mengajak pelanggan untuk membeli senjata, mereka harus menutup mata terlebih dahulu agar tidak menarik perhatian polisi di kemudian hari. Tak lama kemudian kakek itu dibawa ke ruang bawah tanah yang terpencil. Untuk menunjukkan dukungan mereka, mereka segera mengeluarkan sebuah senapan runduk khusus. Kakek itu langsung gembira melihat senapan itu karena senapan itu sering ia gunakan di ketentaraan saat ia masih muda. Untuk menguji keefektivitasannya, kakek itu dengan bersemangat menembakkan beberapa tembakan. Anehnya, akurasi tembakannya masih sama baiknya seperti sebelumnya. Ia menembakkan 3 tembakan, semuanya tepat sasaran. Menyadari bahwa senapan itu bagus, kakek itu membelinya tanpa ragu. Namun memiliki pistol saja tidak cukup, ia juga perlu menemukan posisi penembak terbaik. Tanpa diduga, bibi cucunya tiba-tiba datang ke rumahnya, mengatakan bahwa mereka akan berpergian selama beberapa hari dan akan meninggalkan kunci rumah di sana untuk sementara. Yang sangat mengejutkan pria tua itu, rumah di seberang rumah bibinya ditempati oleh rumah lain dan jendela adalah posisi penembak jitu yang sempurna.
Setelah itu pria tua itu turun ke bawah setiap hari untuk menonton teman-temannya bermain catur, tapi sebenarnya ia mengamati waktu kedatangan mereka. Benar saja, setelah beberapa minggu diawasi, ia menemukan bahwa ketiga bajingan itu akan berkumpul di rumah setiap hari Minggu untuk minum dan berpesta. Jadi pada hari Minggu pria tua itu mengambil senapan runduknya dan pergi ke jendela bibinya. Tanpa sepatah kata pun ia membidik salah satu dari mereka, tapi alih-alih menembak kepalanya, ia sengaja memecahkan botol di antara kedua kakinya. Kemudian sang kakek dengan cepat mengembalikan situasi ke keadaan semula, menyamar sebagai seorang pria tua yang sedang berjalan-jalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah berurusan dengan salah satu bajingan itu, kakek diam-diam menunggu kedatangan hari Minggu berikutnya. Untuk membalas dendam cucunya, kakek yang berusia 80 tahun itu menembak dan meledakkan tangki bensin mobil begitu bajingan yang telah menindasnya masuk ke mobil. Ia menciptakan kecelakaan dan meskipun bajingan itu secara ajaib selamat, ia menderita luka bakar yang parah dan kemungkinan besar lumpuh seumur hidupnya. Setelah itu kakek menyamar sebagai seorang pengamat dan berhasil melarikan diri dari kejadian. Meskipun dua bajingan telah membayar harga yang mahal, satu tetap tidak dihukum, putra kepala polisi. Namun dengan terjadinya dua kecelakaan yang tiba-tiba itu, kepala polisi mulai curiga bahwa seseorang sengaja merekayasa insiden tersebut. Agar putranya tidak mengalami nasib yang sama, ia memperingatkannya untuk tidak keluar rumah baru-baru ini karena kedua teman yang bermain dengannya hari itu telah mengalami pembalasan yang parah. Mendengar hal ini, sang putra gemetar ketakutan dan segera menutup tirai rumahnya. Namun kepala polisi sudah punya tersangka, kakek gadis itu. Keesokan paginya, kepala polisi memimpin anak buahnya ke rumah kakek itu dan segera mencari senjata itu, tapi mereka tidak menemukan apapun setelah pencarian yang panjang. Tepat ketika kepala polisi hendak pergi, bibinya yang baru saja kembali dari perjalanan tiba-tiba mengetuk pintu untuk mengambil kunci. Hal ini membuat kepala polisi langsung menyadari ada yang tidak beres dan ia segera memutuskan untuk menggeledah rumah bibinya. Mendengar ini, kakek itu panik karena senapan runduk itu disembunyikan di lemari bibinya. Namun ia tidak punya pilihan selain pergi ke rumah bibinya. Benar saja, ketika kepala polisi tiba, ia menemukan bahwa di seberang jendela terdapat markas rahasia putranya, posisi penembak jitu yang sangat baik. Tepat ketika para petugas sedang menggeledah lemari, kakek itu langsung tegang karena senjata itu disembunyikan di dalamnya. Para petugas terkejut ketika membuka itu, yang mereka temukan hanyalah gulungan kertas putih. Pria tua itu tertegun, di mana pistolnya? Ia ingat betul menaruhnya di lemari. Karena tidak menemukan senjata api atau amunisi, kepala polisi memperingatkan pria tua itu untuk berperilaku baik. Jika terjadi sesuatu pada putranya, ia akan menjadi orang pertama yang ditangkap. Tanpa diduga, pria tua itu berkata sudah terlambat. Kepala polisi panik dan bergegas pulang bersama anak buahnya, tapi mendapati pintu terkunci dari dalam. Sekeras apapun ia memanggil, putranya tidak mau membuka pintu. Tepat saat ia hendak mendobrak pintu, sebab peluru tiba-tiba ditembakkan dari dalam. Ternyata putranya di dalam menjadi gila karena syok. Ia mengira pria tua itu datang untuk membalas dendam, jadi ia dengan tegas melepaskan tembakan. Yang tak pernah ia duga adalah ia akhirnya mengirim ayahnya sendiri, sang kepala polisi, ke kematian dan bajingan itu dikirim ke rumah sakit jiwa setempat. Tepat saat pria tua itu pulang, tetangganya tiba-tiba menghalangi jalannya. Pria tua itu hanya mendongak dan melihat senapan runduk itu, tetangganya yang telah menyelamatkan hidupnya. Ternyata tetangganya seorang polisi sudah lama mencurigainya, jadi pagi itu ketika pria itu pergi, ia diam-diam pergi ke rumah untuk mencari senjata. Ketika tetangga itu mengetahui bahwa pria tua itu sering mengunjungi rumah bibinya akhir-akhir ini, ia dengan santai mengambil kunci dan mencuri senapan runduk dari lemari. Namun pada akhirnya tetangga itu tidak menangkap pria tua itu, ia hanya menyita senapan runduk itu. Meskipun pria tua itu akhirnya berhasil membalas dendam cucunya, pengalaman mengerikan itu menjadi bayangan seumur hidup yang menghantuinya.